Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi rekan-rekan sekalian. Saya Putri Imansari sebagai moderator akan membawakan acara seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudari Puan Azura Siahaan. Baiklah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan acara seminar proposal ini. Kepada Saudari Puan, langsung saja menyampaikan rancangan proposal penelitiannya yang berjudul Pengaruh Cooperative Learning Tipe Picture-in-Picture terhadap hasil belajar biologi SMA Negeri 2 Medan pada pokok bahasan fungi. Kepada Puan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Azura Siahaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal saya yang berjudul Pengaruh Cooperative Learning Tipe Picture-in-Picture terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Medan pada pokok bahasan fungi. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Secara umum, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, guru harus melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan cara mengembangkan kemampuan berpikir siswa dengan menggunakan metode dan media yang tepat. Pentingnya hasil belajar saat belajar mengajar sangat diperlukan, karena dengan adanya hasil belajar dapat mengukur kemampuan peserta didik sejauh mana mereka mampu menerima pembelajaran. Hasil belajar merupakan nilai akhir suatu pembelajaran. Suatu proses pembelajaran berhasil apabila memenuhi tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Hasil belajar merupakan tingkah laku setelah siswa melakukan serangkaian proses pembelajaran. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat juga diperlukan dalam proses belajar mengajar pada pembelajaran biologi, sehingga siswa tidak hanya menghafal materi, akan tetapi siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran dengan tipe picture-in-picture mampu meningkatkan hasil belajar siswa, di mana siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan guru tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, strategi yang digunakan oleh guru. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar siswa yang terlalu rendah. Yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apakah model pembelajaran cooperative learning tipe picture-in-picture berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Medan. Selanjutnya yang keempat yaitu batasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan ini pada peranan kooperatif tipe picture-in-picture terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas dan peranan modelnya di kelas 10 SMA Negeri 2 Medan. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui peranan model kooperatif tipe picture-in-picture terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 10 SMA Negeri 2 Medan. Yang kedua, mengetahui seberapa besar peranan model pembelajaran kooperatif tipe picture-in-picture berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas 10 SMA Negeri 2 Medan. Yang keenam, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe picture-in-picture berpengaruh terhadap hasil belajar biologi. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar peranan model pembelajaran kooperatif tipe picture-in-picture berpengaruh terhadap hasil belajar biologi. Selanjutnya, ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, landasan teoritis. Model pembelajaran kooperatif tipe picture-in-picture adalah salah satu metode pembelajaran aktif yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang sistematis, seperti menyusun gambar secara berurutan, menunjukkan gambar, memberikan keterangan gambar, dan menjelaskan gambar. Tipe picture-in-picture adalah pilihan yang tepat dalam membahas materi fungi karena dengan menggunakan tipe picture-in-picture, siswa dapat menalar secara langsung ke lingkungan sekitar dan berbagai sumber mengenai fungi serta peranannya dalam kehidupan.
sehari-hari yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Karena pada dasarnya karakteristik dari pembelajaran biologi yang disajikan objek pembelajarannya adalah makhluk hidup. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Peneliti ini akan dilakukan di SMA Negeri 2 Medan. Adapun waktu penelitian ini yang direncanakan pada semester 2 tahun ajaran 2019-2020 dan direncanakan pada bulan April 2020 sampai Juni 2020. 2. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi target dalam hal ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 2 Medan. Sedangkan populasi terjangkau yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Medan yang terdaftar di sekolah tersebut pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Jumlah siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Medan sebanyak 200 orang yang terdiri dari 5 kelas, yaitu 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, dan 10 MIPA 5. Kedua, ada sampel. Sampel diambil secara acak dari populasi terjangkau sebanyak 2 kelas. Satu kelas terpilih secara random sebagai kelas eksperimen yaitu kelas 10 IPA 1. Dan secara acak pula memilih satu kelas kontrol yaitu kelas 10 IPA 2. Sampel diambil dengan teknik Elluster random sampling yang perinciannya dapat dilihat pada tabel tersebut. Ada metode dan desain penelitian. Metode penelitian Quiescent eksperimen yaitu metode yang tidak memungkinkan peneliti melakukan pengontrolan penuh terhadap variabel dan kondisi eksperimen. Peserta didik terbagi menjadi 2 kelompok. Pada kelompok pertama tersebut diberikan perlakuan yang berbeda dengan tujuan untuk menyelidiki kemungkinan saling sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, desain penelitian menggunakan model desain kelompok kontrol, pretest, posttest beracak. Pada desain ini, 2 kelompok yang dipilih random kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain eksperimen dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, kelompok ada 2, yang A kelompok eksperimen, yang B kelompok kontrol. Kelompok A melakukan pretest dan dapat perlakuan dan melakukan posttest. Kelompok B melakukan pretest dan melakukan posttest. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai Juni 2020. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas IPA 2 sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen tes dan non-tes pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol hanya menggunakan instrumen tes. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen tes digunakan adalah tes objektif dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 30 butir soal, mengacu pada aspek kognitif yang meliputi ingatan, pemahaman, dan aplikasi dengan satu jawaban yang paling benar dari 4 alternatif jawaban yang tersedia. Tes akan diberikan setelah peserta didik mempelajari pokok bahasan, ciri dan karakteristik fungi, serta peranan dalam kehidupan sehari-hari yang diindikatorkan terlampir dalam kisi-kisi instrumen tes. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture-in-picture secara konvensional, di mana tes yang digunakan oleh kedua kelas tersebut sama. Setelah data diperoleh hasil dari pencatatan lapangan selama proses pembelajaran, untuk mengetahui rata-rata skor total kelompok pada setiap pertemuan terlebih dahulu, skor total kelompok yang diperoleh dari skor total individu dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah siswa yang terdapat pada tiap-tiap kelompok dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Selanjutnya itu teknik analisis data. Dapat diperkirakan untuk teknik analisis data ini dalam menguji hipotesis digunakan statistik uji T dengan taraf signifikan sama dengan 0,05. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji T, perlu dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat yang perlu dilakukan adalah uji normalitas dan uji kesamaan varians atau uji homogenitas.
Setelah sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puan yang telah menyampaikan rancangan proposal penelitiannya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, memberikan saran serta komentar. Saya persilahkan. Baik, jika rekan-rekan sekalian tidak ada yang ingin bertanya, memberi tanggapan, saran maupun komentarnya, maka saya akan menutup kegiatan seminar proposal ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.